Pertemuan 5 membahas tentang negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari negara dan pemerintahan. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan pemerintah yaitu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Negara dijalankan oleh pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan negara. Ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama yaitu aset yang dimiliki oleh negara serta badan usaha milik negara. Yang kedua yaitu anggaran pendapatan serta belanja negara. Selanjutnya, di saat yang sama, pada tingkatan pemerintahan daerah juga ada komponen yang sama penting dengan keuangan nasional, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, inventarisasi aset daerah serta badan usaha milik daerah. Nah, selanjutnya yaitu asas-asas umum keuangan negara. Yang pertama yaitu ada asas tahunan, asas universalitas, asas spesialitas, asas kesatuan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, serta yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Keuangan negara bersumber dari rakyat serta akan digunakan guna kepentingan rakyat. Untuk itu, perlu adanya regulasi pengelolaan keuangan negara yang akan dijadikan pedoman, agar terjamin keteraturan serta sesuainya pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintah dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, asas-asas umum ini penting dalam melaksanakan atau mengelola keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara kemudian merumuskan asas-asas umum ini. Nah, asas umum pengelolaan keuangan negara yang dapat dijadikan cerminan dalam menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam mengelola keuangan negara. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen, serta kebijakan ekonomi. Selaku alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi: 1. Menjadi instrumen pengawasan pada masyarakat terhadap ketelitian yang sudah dipilihkan oleh pemerintah, sebab sebelum anggaran negara dilaksanakan, perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, juga fungsi pemerataan pendapatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. 3. Menjadi instrumen pengelola pada masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah saat menyelenggarakan ketelitian anggaran yang sudah disetujui, sebab anggaran perlu pertanggungjawaban atas pelaksanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perkembangan perencanaan penganggaran di Indonesia. Ratnawati menyatakan bahwa krisis moneter yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari total belanja negara antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 1998, Gerakan Reformasi Indonesia berhasil mencegah kekuasaan Orde Baru yang menggantikan sistem politik Indonesia yang semakin demokratis, yang sistem pemerintahan berdasarkan otonomi daerah mendesak transparansi dan akuntabilitas publik keuangan negara perlu dikembangkan. Oleh karena itu, pada pemerintah periode reformasi telah melaksanakan perbaikan secara global terhadap sistem keuangan negara. Koreksi. Pertama adalah menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh dua Departemen Keuangan dan Bappenas. Kedua,
adalah meniadakan anggaran non-budgeter. Ketiga adalah diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara antara tahun 2003 sampai 2004. Keempat, adakah diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu dari yang berbasis kas menjadi cash, basis toward accrual dan double entry. Akuntansi pemerintahan pusat di Indonesia. Sistem akuntansi pemerintahan Indonesia dituangkan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat yaitu 1. Adanya sistem yang terpadu. 2. Jenis akuntansi anggaran. 3. Pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas. 4. Menggunakan standar dan prinsip akuntansi. 5. Adanya desentralisasi dalam penerapan akuntansinya. 6. Menggunakan standar yang seragam sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi relevan serta dapat diandalkan. Terima kasih.